izin tanya nih Pak Ustadz, jadi terkait dengan kurban itu sendiri Pak Ustadz, jadi kan kalau di beberapa daerah khususnya di Indonesia ini kan kita di familiarnya kalau kurban itu diatasnamakan. Nah sedangkan kan mungkin ini sepengetahuan saya sih, kalau di Arab sana kan misalkan kita berkurban yaitu untuk keluarga, ibaratnya kan seperti itu. Nah sebenarnya itu bagaimana? Apakah memang kurban itu harus benar-benar diatasnamakan, ataukah memang ya sudah hanya untuk keluarga bisa? Soalnya kan yang kita tahu saat ini ya untuk kita misalkan yang bisa bareng-bareng kan untuk sapi ya misalnya ini. Jadi kalau misalkan tadi itu sapi kita bisa bersama. Kalau misalkan untuk kambing, apakah memang benar harus sendiri, ataukah memang itu juga dihitung secara keluarga? Terus mungkin kembali lagi terkait dengan pahala dari setiap helai bulu dari hewan kurban itu, misalkan saat ini pertanyaan anaknya salah ini, kalau sapi itu kita bagi bertujuh, nah nanti bulunya berarti dibagi tujuh bang sapi, ataukah memang itu ya udah semuanya dapat yang sama porsinya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mungkin 3 pertanyaan lalu dijawab. Silakan, ada lagi? Di luar, bolehkah menikah di bulan Dzulhijjah dari Mas Tony? Di luar ada? Dari karyawan? Atau kita jawab dulu, nanti biasanya ada. Oh ya, Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi kan disebutkan kalau berdoa itu ada waktu, tempat, dan cara berdoa. Ya, yang mau saya tanyakan sama Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita berdoa yang keren agar tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti itu. Terima kasih. Kita jawab. Pertanyaan pertama, apa beda antara akikah sama kurban? Yang pertama itu persamaannya, dia sama-sama perkara sunnah. Apa itu perkara sunnah? Kalau ada rezeki dilakuin, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah ini yang pertama. Lalu kemudian apa bedanya? Dia itu diantara bedanya, kalau akikah, kalau korban itu dagingnya itu sunnahnya dibagi sebelum matang. Kalau kurban, jadi yang belum matang dibagiin kepada orang lain. Tapi kalau akikah, dagingnya itu dibagi setelah matang atau disodakokan setelah matang. Itu kalau akikah. Lalu berikutnya, kanggo kita gabung, dia ada orang ngurban, kita gabung di sana ada orang akikah. Kalau masalah boleh tidaknya, no problem, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tetapi nanti itu agak ribet dia. Apa ribetnya? Harus berarti bagiannya disisain. Nah, kan itu 7 orang kan, satu sapi kan 7 orang. Maka yang satu sapi ini dibagilah dagingnya, bagi ya si 10 misalnya dagingnya 70 kilo. 70 kilo dibagi 7 sama-sama 10 kilo. 10 kilo nih lain cara ngadok buatnya karena dia ini akikah. Nah, itu kurang lebih modelnya. Tapi masalah boleh tidaknya, boleh. Nah, kadang orang bingung mana yang kita dahulukan, akikah apa korban? Kadang-kadang dek memang akikah ngana ngorban lu tuh akikah belum katanya. Mana didahulukan? Oh, kalau dia masih di bawah umur belum balik, dahulukan akikahnya. Kalau dia udah balik, dahulukan ngorbannya. Kenapa? Karena kita pengen keutamaan yang beda, yaitu keutamaan ngorban tersebut. Kalau akikah nanti kapan aja ada rezeki, silakan akikah. Nah, itu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, itu bagaimana? Kan kita tahu nih bahwa yang namanya satu sapi itu untuk berapa orang? 7 orang. Kalau satu kambing, 1 aja. Tapi ingat, nggak usah diakal-akalin. Kadang ada orang akal-akalin kan yang karena loh, ini saya pernah pengajian di suatu tempat.
di tempat itu selama ngorban nggak pernah pakai sapi, pakai kambing mulu. Kenapa? Di otaknya begini, kan ngena amun sampai sepi itu, misalnya yang 6 ini udah datang pisahnya masuk surga, yang 1 masih disisa dalam neraka, dong lelah itu nunggu yang ngena pun lagi leka kok sampai ini ngena. Oh nggak begitu. Ada orang kadang, oi jangan sama ini ya. Kadang ada orang yang kelompok dia kenceng musuhnya. Dia mele. Kenapa lo bersuara kok bahale itu? Bukan. Itu nggak perlu diakal-akalin kayak gitu, nggak. Nah, jadi maksudnya itu emang udah ukurannya 1 unta itu untuk 7 orang, 1 sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang. Emang udah ukurannya seperti itulah. Yang dari sononya lah gitu. Nah, lalu bagaimana kita niatkan untuk keluarga kita? Boleh kita niatkan untuk keluarga kita, tetapi tidak boleh lebih dari 7 orang. 1 sapi. Amun sakit sapi jangan lebih dari 7 orang. Bagaimana misalnya dia ada 1 orang 1 sapi? Boleh. Asalkan jangan lebih dari 7 orang. Nah, dan ingat kalau beli hewan korban tuh pilih-pilih juga. Jangan pakai hewan korban yang mohon maaf, kalau bahasa kitabnya yang cacat, matanya nggak ngelihat 1, apalagi ada 2 enggak. Yang pincang, nah yang kakinya nggak bisa jalan, jangan. Kenapa? Baginda Rasul bilang, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Agungkan hewan korbanmu. Kenapa? Karena dia bakalan menjadi hewan tunggangan kita nanti di titik sirat di jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi jangan diakal-akalin. Sang ya gana pun nabe yang kita sindina bagita nabe mulai lurus anang neraka kiri anang lurus anang surga kiri anang neraka payukan. Bukan begitu. Tapi itu sebagai pengetahuan lah, nggak boleh dijadikan yang model-modelnya seperti itu. Nah, jadi boleh kita meniatkan semua keluarga kita, tetapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Makanya kadang mohon maaf, kadang ada di suatu tempat, suatu sekolah, itu kadang disuruh muridnya ngeluarin sama-sama 5.000 gitu kan. Kemudian dia beli, dapat dia 1 ekor sapi. Itu bagaimana modelnya? Apakah dia dihitung korban apa tidak? Oh, kanjak dengan satak seket lu ina murid nah. Dong dengan satak seket bae nunggang sempino. Kelalah gana sempino. Jadi nggak dihitung kalau dia diangkat semua murid itu yang itu nggak bisa. Tetapi dia hukumnya sedekah biasa. Sedekah biasa. Lagu mau pahala, mau pahala. Tapi dihitung sedekah biasa. Nah, lalu berikutnya, bagaimana? Itu kan 1 kambing, 1 sapi, itu kan pahalanya tadi bulu nano terhitung sekian pahalanya. Lalu bagaimana kita bertuju? Apakah itu dibagi sama Allah Subhanahu wa taala? Misalnya 7.000, berarti sama-sama 1.000 gitu? Atau bagaimana kira-kira pahalanya? Nah, kalau itu mah kita serahin sama Allah taala aja. Nah, artinya apa? Ala kulli hal itu gambaran keistimewaan daripada perolehan pahala yang didapatin sama orang yang korban, saking beli pahalanya. Nah, kalau misalnya Allah Ta'ala, tapi ingat sebetulnya yang dalam Al-Quran tuh la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan kulitnya, tetapi yang sampai ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pono-pono periri niat kita ketika ngorban. Makin cakep niat kita, makin cakep pahalanya insyaallah. Berikutnya bagaimana tata cara kita berdoa? 1, kalau bisa berdoa dalam keadaan berwudu. Waktu wudu. 2, menghadap kiblat kalau bisa. 3, ngangkat tangan. Kenapa bagi Rasul berdoa begitu angkat tangan? Berikutnya kalau bisa Allah memungkinkan duduk. Berikutnya meresi buruk andang kiblat kalau memungkinkan.
Tetapi kadang ada waktunya kita nggak boleh duduk juga. Misalnya upacara bendera, mengheningkan cipta apa kan doa ya. Dende ke tokol montono aja. Taduk bida tokol ku tokol suruh naku ngono doa. Nggak usah. Nah, kenapa? Karena waktunya tidak memungkinkan. Nah, apa tuh momennya itu nggak memungkinkan begitu. Jadi kadang kita sama ketika orang tawaf misalnya. Tawaf itu kan kita sambil jalan tuh berdoanya. Sa'i sambil jalan. Kalau duduk sudah ngilat itu sudah gue sudah itu. Nah, apalagi sekarang lagi haji. Jadi tergantung sikonnya. Tetapi kalau sikonnya kayak begini ikhtiar, nah ikhtiar itu kita bisa memilih. Ya udah, sikonnya ya udah berdoa sambil duduk. Itulah kurang lebih.